Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita bakal bahas sebuah cerita yang, wah, luar biasa banget. Ini adalah semacam peta jalan akhir zaman menurut tradisi Islam. Dan ini bukan sekedar cerita biasa loh, tapi sebuah narasi epik tentang tipu daya, harapan, dan takdir yang udah jadi bahan pemikiran manusia selama ribuan tahun. Siap? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Nah, sebelum kita mulai, penting banget nih kita punya cara pandang yang sama. Sumber-sumber yang kita ulas ini menjelaskan kalau nubuatan kayak gini itu seringnya bersifat metafora. Coba deh bayangin, gimana coba jelasin konsep viral atau cloud computing ke orang dari 1400 tahun yang lalu? Susah kan? Pasti perlu pakai perumpamaan. Jadi kita akan melihat kisah ini bukan sebagai ramalan harfiah, tapi lebih sebagai peringatan abadi yang maknanya dalam banget. Ceritanya, ini ada 3 babak utama. Pertama, munculnya sang penipu yang bakal menguji iman kita semua. Kedua, datangnya sang penyelamat yang membawa harapan baru. Dan yang terakhir, ujian pamungkas melawan gerombolan raksasa yang skalanya susah dibayangin. Kita akan ulas satu persatu ya. Nah, sebelum para pemain utamanya muncul, dunia itu jatuh dulu ke dalam kondisi yang benar-benar kacau. Sebuah zaman di mana kebohongan kedengarannya meyakinkan banget, dan kebenaran malah dianggap aneh atau omong kosong. Inilah masa yang disebut fitnah, atau cobaan berat yang menguji segalanya. Jadi, menurut nubuatan, sebelum si penipu utama datang, bakal ada sekitar 30 pembuka jalannya dulu. Misi mereka tuh sebetulnya simple, bikin kebohongan jadi hal yang normal. Mereka menciptakan sebuah ekosistem di mana orang jadi bingung, nggak tahu lagi mana yang harus dipercaya. Mirip-mirip lah kayak maraknya disinformasi di zaman sekarang kan? Tujuannya yaitu menciptakan kondisi yang pas banget buat perpecahan dan ketidakpercayaan global. Kondisi sempurna untuk ujian terbesar. Tapi, di tengah-tengah kekacauan yang udah di puncak-puncaknya itu, muncullah secercah harapan. Narasi ini kemudian ngenalin kita ke sosok heroik pertama yang datang untuk memulihkan keadaan. Sosok itu adalah Imam Mahdi. Penting nih buat dicatat ya, beliau ini bukan seorang nabi, tapi seorang pemimpin pemersatu. Di tengah dunia yang udah terpecah belah gara-gara para pembuka jalan tadi, beliau datang untuk membangun kembali fondasi keadilan dan kebenaran. Dan yang bikin menarik, lokasinya itu spesifik banget. Nubuatan itu menunjuk ke wilayah Syam, itu kira-kira Suriah modern dan sekitarnya lah ya, sebagai pusat kepemimpinannya. Di sanalah beliau akan membangun sebuah benteng kedamaian, semacam tempat perlindungan di tengah dunia yang lagi kacau balau sebelum badai yang sesungguhnya tiba. Oke, setelah masa damai yang singkat ini, fokus ceritanya bergeser ke tokoh antagonis utamanya. Ini dia, ujian iman yang paling berat dan paling personal buat setiap orang di muka bumi. Konteks munculnya Dajjal ini penting banget. Dia tuh nggak datang pas dunia lagi damai, tapi justru sebaliknya. Dia muncul setelah 3 tahun kekeringan dan kelaparan yang parah banget di seluruh dunia. Hujan berhenti, tanaman mati, manusia udah di titik terendah, benar-benar putus asa dan rapuh. Nah, di puncak keputusasaan inilah, Dajjal datang bawa solusi. Strateginya itu sebuah penawaran yang kayaknya mustahil buat ditolak. Buat yang kelaparan, dia bawa makanan. Buat tanah yang kering, dia bawa hujan. Dia memenuhi kebutuhan kita yang paling dasar. Tapi, tentu ada harganya. Harganya apa? Iman dan ketaatan mutlak ke dia. Ini ujian tentang seberapa jauh kita rela berkorban demi bertahan hidup. Dan disinilah letak tipu daya utamanya, ilusinya yang paling besar. Nubuatan ngingetin kita kalau apa yang dia tawarkan sebagai surga, kemakmuran, makanan, semua yang enak-enak, itu sebetulnya neraka buat jiwa kita. Sebaliknya, menolak dia yang kelihatannya kayak neraka duniawi, justru itu jalan keselamatan yang sebenarnya. Sebuah pilihan yang ya ampun hampir mustahil kan? Anehnya ya, Dajjal ini digambarkan punya ciri fisik yang jelas banget. Matanya cacat, terus di dahinya ada tulisan kafir atau tidak beriman yang gamblang banget. Tanda-tandanya tuh nyata. Tapi nubuatan bilang banyak yang bakal tetap ngikutin dia. Nah, ini pelajaran psikologis yang dalam banget nih. Ketika kita udah putus asa banget karena kebutuhan dasar, seringkali kita bisa nutup mata dari tanda bahaya yang paling jelas sekalipun. Nah, pas Dajjal lagi di puncak-puncaknya berkuasa dan harapan kayaknya udah nggak ada lagi, disitulah cerita ini mencapai titik baliknya. Kembalinya seorang tokoh sentral untuk berhadapan langsung dengan kejahatan ini. Gambar ini benar-benar ngelukisin kedatangan Nabi Isa atau Yesus, diceritakan beliau akan turun di Damaskus di sebuah menara putih pas fajar menyingsing. Deskripsinya sinematik banget kan? Tangannya ada di sayap 2 malaikat, sebuah pemandangan yang jadi pertanda bahwa urusannya udah bukan lagi urusan manusia, tapi intervensi langsung dari langit.
Terus pertanyaannya jadi, gimana caranya ngalahin musuh yang kayaknya sakti banget gini? Dia bisa ngontrol makanan, ngontrol cuaca. Gimana coba ngalahinnya? Jawabannya singkat dan jujur, cukup mengejutkan. Ternyata dia tidak dilawan dengan cara yang kita bayangkan. Ternyata kekuatan Dajjal itu, sehebat apapun kelihatannya, dasarnya cuma ilusi. Jadi pas ilusi ketemu sama kebenaran hakiki yang dibawa Nabi Isa, ya langsung hancur. Diceritakan Dajjal bakal mulai meleleh kayak garam kena air, cuma dengan kehadiran Nabi Isa. Pertarungannya bukan adu jotos, tapi pertarungan antara kebenaran yang melenyapkan kebohongan. Nabi Isa kemudian menghabisinya dengan tombak, dan berakhirlah terornya. Oke, pas dunia udah ngira ujian terberatnya selesai, ternyata belum. Muncul ancaman yang jauh lebih tua, jauh lebih primal. Kalau Dajjal itu ujian spiritual dan psikologis, yang ini murni ujian fisik. Ujian tentang daya tahan dalam skala yang luar biasa. Biar kebayang skalanya, coba deh lihat rasio ini. Dikatakan, dari setiap 1.000 orang di akhir zaman, 999-nya itu adalah Yajuj dan Majuj, atau Gog dan Magog. Ini bukan pasukan lagi, ini tsunami manusia. Mereka itu digambarkan kayak kekuatan alam yang destruktif, bukan musuh yang bisa diajak nego atau dilawan pakai cara biasa. Kutipan dari nubuatan ini benar-benar ngasih gambaran betapa dahsyatnya mereka. Mereka mengonsumsi semuanya. Ini bukan cuma soal ngerusak, tapi soal ngabisin sumber daya sampai ke akar-akarnya. Mereka itu simbol kehancuran total, sebuah kekuatan yang cuma bergerak maju untuk melahap semua yang ada di depannya. Jadi, gimana manusia bisa selamat dari gempuran sebesar ini? Jawabannya, ya nggak bisa. Ujian terakhir ini negasin satu hal. Ada masalah yang skalanya udah kosmik, dan solusinya itu di luar kemampuan manusia. Perlu ada campur tangan ilahi. Solusinya datung dalam 3 langkah. Pertama, Nabi Isa dan orang-orang beriman yang tersisa cuma bisa berlindung dan berdoa. Kedua, Tuhan ngirim wabah, sesuatu yang kecil banget, kayak sejenis ulat, yang secara misterius menginfeksi dan memusnahkan gerombolan raksasa itu. Ini nunjukin gimana kekuatan Tuhan bisa pakai hal terkecil buat ngalahin yang terbesar. Ketiga, turun hujan lebat buat ngebersihin bumi dari sisa-sisa mereka. Nah, setelah Dajjal dan Ya'juj Ma'juj musnah, dunia akhirnya masuk ke era kedamaian yang sesungguhnya di bawah kepemimpinan Nabi Isa. Beliau akan hidup normal, menikah, dan wafat secara wajar. Ini jadi penanda akhir dari siklus ujian besar dan dimulainya masa tenang sebelum akhir dari segalanya. Ini semua membawa kita kembali ke pertanyaan di awal kan. Kalau cerita epik ini sebetulnya adalah sebuah metafora besar, terus pelajarannya buat kita sekarang apa dong? Mungkin ini adalah pengingat tentang gimana rasa putus asa bisa bikin kita gampang banget termakan janji-janji manis. Atau gimana kebenaran yang udah jelas di depan mata sering kita abaikan. Dan pada akhirnya, ini tentang bagaimana iman sejati itu diujinya bukan pas lagi seneng-senengnya, tapi pas kita dihadapkan pada pilihan sulit antara prinsip dan kenyamanan. Ini pelajaran yang relevan, kapan aja bukan? Sebuah bahan pikiran buat kita semua.